Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kawan-kawan? Iya, hai, apa kabar semua? Tahu tidak, kita semua bisa jadi superhero? Ah, masa Yos? Iya, Brad. Kita bisa jadi superhero yang sebenarnya yaitu superhero atau pahlawan Pancasila. Apa itu Yos, pahlawan Pancasila? Pahlawan Pancasila adalah seorang yang kehidupan perilakunya sesuai dengan Pancasila. Oh gitu, jadi ingat apa yang diajarkan Pak Rian nih Yos? Iya Brad, memang benar. Ayo kita simak lagi penjelasan Pak Rian tentang makna dan pengamalan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rian Rio Official. Sebelum lanjut, ingat like, subscribe ya. Kali ini kita akan belajar tema 4 kelas 4 SD semester 1 tentang belajar muatan PKN bersama Pak Rian Rio tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ya, saja itu. Ya, sebelum lanjut kita review dulu ya. Kemarin Bapak telah menjelaskan tentang makna Pancasila. Ya, pertama, burung Garuda Pancasila itu kepalanya nengok ke kanan, merupakan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur dalam PP nomor 43 tahun 58. Burung Garuda Pancasila memiliki makna filosofi tersendiri pada bagian masing-masingnya. Warna keemasan pada burung Garuda Pancasila melambangkan keagungan dan kejayaan negara kita. Inilah lambang kita ya, burung Garuda Pancasila. Review lagi yang kemarin sudah jelaskan, apa ulangi lagi biar lebih jelas. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila juga memiliki makna sendiri. Sayapnya ada 17 helai. Itu 17 Agustus ya. Kemudian ekornya 8 helai, bulan 8 ya, Agustus. Di bawahnya ada perisai 19, di lehernya 45. Tahun 1945 tahun kita merdeka ya. Semua dirangkai menjadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika menandakan kesatuan Indonesia dalam keragaman yang ada berbeda-beda namun satu jua. Itu yang kemarin. Apakah jelaskan sekarang lambang-lambangnya ya? Ingatkan kembali. Sila 1, ketuhanan yang maha esa, lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil beradab. Sila kedua, lambangnya rantai. Kesatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Ini ya gambarnya yang kemarin dijelaskan. Ingat selalu ya, ada Satria Pancasila nih ya. Gambarnya ya ada superhero Pancasila. Ingat-ingat ya. Sekarang muatan yang terbarunya yaitu bagaimana kita menjadi superhero. Oh, bukan. Tapi ya bisa jadi superhero ya, superhero Pancasila juga ya. Itu yang bagaimana arti lambang Pancasila dan serta pengamalannya. Kita semua menjadi superhero masing-masing ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti gambar-gambar di sini ya, superhero nih. Anak bisa jadi superhero sebenarnya ya. Itu orang yang mengamalkan Pancasila. Secara pertama ya, Bapak akan jelaskan hanya sampai 3 untuk materi kali ini. Selanjutnya akan ada di slide berikutnya, di video-video berikutnya.
Sila pertama yang lambangnya bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Contoh pengamalannya atau aktivitas atau kegiatan sehari-hari yang mencerminkan sila pertama yaitu 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara harus punya agama. Jadi Indonesia kalau nggak punya agama tidak boleh ada di Indonesia. Harus semuanya beragama. Kemudian saling menghormati antar umat beragama atau toleransi. Tidak boleh saling gontok-gontokan, tidak boleh saling menghina. Kita semua sama di hadapannya. Ya, kita sama di depan hukum. Semua warga negara Indonesia. Hidup rukun dan tenggang rasa antar umat beragama. Harus rukun, tolong menolong, ya. Kemudian tenggang rasa jika lagi seorang lagi beribadah di tempat ibadahnya tidak boleh diganggu, ya, dan tidak boleh saling menghina. Dan rajin melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Umat Islam ke masjid, umat Kristen Katolik ke gereja, umat Hindu ke tempat ininya pura, Buddha ke vihara, ya, Konghucu ke kelenteng. Semuanya beribadah sesuai dengan tempat ibadahnya masing-masing. Tidak boleh saling bercampur adukan, ya, tidak boleh. Sesuai aja. Tidak memaksakan agama tertentu kepada orang lain, tidak boleh. Ya, tidak memaksakan, ya. Ya, harus toleransi, tenggang rasa. Tapi tidak boleh juga saling mencampur adukan agama, tidak boleh. Ya, sesuai agama saja masing-masing. Ya, agamaku untuk agamaku, agamamu untuk agamamu, ya. Kemudian ya, selanjutnya nih apa lambang rantai yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan perempuan, ya, seperti kemarin. Jadi ini ada lambang laki-laki dan perempuan katanya, ya. Jadi rantai harus bersatu dan kemanusiaan yang beradab. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saling mencintai sama manusia, tidak boleh saling benci, harus saling mencintai, menyayangi sama manusia. Ya, jadi kita akan damai kalau saling mencintai dan menyayangi sama manusia. Tenggang rasa. Kalau tetangga lagi sakit, gak boleh kita menyanyikan lagu keras-keras atau musik dibunyikan, ya, TV kita dibunyikan, tidak boleh. Kita harus menengoknya, kita harus merasakan. Kalau orang tangga kita belum makan, kita jangan masak dengan banyak, kemudian apinya ininya baunya sampai ke tangga tapi nggak dikasih. Harusnya kasih juga tangga, ya, kalau punya makanan lebih, ya. Kemudian suka menolong orang lain. Jika tangga kita sedang lapar, kasih. Ada orang yang minta tolong. Kalau di sekolah ada orang yang misalnya tidak punya pulpen, terlupa lewat di rumah, kita kasih pinjam, ya. Kalau tidak punya untuk beli, ya kita punya uang lebih, kasih juga pulpen kalau kita punya lebih, ya. Kemudian kita harus juga menolong orang lain yang kesusahan lainnya. Tidak membeda-bedakan orang lain. Tidak boleh kita beda, ada suku Jawa, Sunda, Batak, Padang, kemudian agama berbeda-beda, tidak mau beda-bedakan. Memang sudah beda, tapi tidak boleh saling menghardik. Perbedaan itu harus menjadi rahmat. Kemudian biar bicara dengan sopan kepada orang lain. Tidak boleh kata orang Sunda sorongot, tidak boleh. Halus, sopan santun, ya, tenang, tidak burung busuk kalau bahasa Sunda, ya. Sopan walaupun berbeda suku agama. Kemudian hormat kepada orang lain. Kepada orang tua harus saling menghormati, kepada guru kalau lewat di jalan memberikan salam. Kalau orang Islam Assalamualaikum, kalau agama yang lain selamat siang atau hai papa, misalnya gitu, ya. Gitu. Dan kalau ada guru harus mati, ya.
Tidak boleh roda guru kabur, tapi senyum, ucapkan salam. Ya. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin ya. Iya, lanjut. Contoh pengamalannya atau kehidupannya dalam sehari-hari apa? Nih, ini rela berkorban demi NKRI. Kalau anak menjadi tentara, polisi, ini harus berkorban demi NKRI. Atau menjadi pegawai negeri, ya, berkorban dengan kompetensinya. Atau menjadi swasta juga, pegawai swasta, berkorban jika diminta untuk berjuang bersama, ya, baik harta, baik tenaga, ataupun kalau dalam kondisi tertentu seperti zaman dulu kita rela berkorban dengan ikut berperang ya kalau zaman dulu dalam perjuangan. Kalau sekarang tidak, jadi dengan kita membangun negara kita, tidak bersengketa, tidak saling gontok-gontokan, kita harus damai. Kemudian cinta tanah air dan bangsa, tidak boleh kita saling menghina bangsa kita sendiri, harus cinta tanah air. Kita kalau keluar negeri tetap kita bawa budaya adat kita dengan yang baik-baiknya, walaupun menyesuaikan dengan keadaan negara lain, tapi kecintaan kita. Karena ada lagu juga ya, walaupun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Itu lagu tanah air ya. Kemudian membeli produk lokal. Jika ada produk lokal yang baik, maka belilah produk lokal daripada produk luar negeri. Utamakan produk dalam negeri ya, makanan, minuman, elektronik atau apapun. Kecuali tidak ada lagi yang bisa dibeli di produk dalam negeri, misalnya kita mengimpor. Sebisa mungkin kita produk lokal ya. Bagi kalau makanan, sayuran, kita lokal ya. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban umum. Misalnya di sekolah nih, kita harus tertib belajar, tidak mengganggu orang lain lagi belajar. Di kehidupan sehari-hari pun kita menjaga keamanan di lingkungan. Misalnya ikut ronda ya. Kalau bapak-bapak, kalau anak pak enggak ya. Kemudian tidak mengambil atau merusak barang orang lain ya tanpa izin. Dan kalau ada misalnya tempat-tempat umum, toilet umum, tempat ibadah, jalan raya, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita coret-coret ya. Harus menjaganya itu untuk umum. Kemudian patuh pada undang-undang yang berlaku, dimulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang sampai undang-undang terkecil di RT RW ya. Ya, anak-anakku, banyak sekali sebenarnya contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak hanya memberikan contoh-contohnya saja sedikit. Nah, sekarang anak Bapak tantang untuk mengerjakan tugas. Tuliskan, ini ada lambang hati itu yang sikap yang sesuai, ini silang yang tidak sesuai ya. Tugasnya yaitu tuliskan 3 sikap yang sesuai dengan sila 1, 3 sikap ya, ini 1, 2, 3 ya. 3 sikap yang sesuai dan 3 sikap yang tidak sesuai dengan sila 1, 2, dan 3 dalam kehidupan sehari-hari. Ini sila 1 yang sesuai apa, yang tidak sesuainya apa, yang sesuainya sila 2 apa, yang tidak sesuainya apa, yang sesuainya apa, tidak sesuainya apa, itu ya. Itu saja tugasnya, hanya 3 soal, itu sikap yang sesuai dan 3 sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari anak-anak ya. Iya, terakhir Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, semoga anak-anak diberikan kefahaman dalam belajar. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Mudah-mudahan ke depan
semua sudah aman, bisa kembali ke sekolah. Ingat, sebelum ditutup, like, subscribe ya yang belum. Kemudian di-share ke teman-temannya di kelas lain atau sekolah lain yang sama-sama kelas 4 ya. Insya Allah menjadi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Pak ucapkan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, komen, dan share jika manfaat. Terima kasih.